Lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan data diri. Nomor induk siswa nasional NISN berisikan 10 digit angka. Pilih jenis lulusan pilihan reguler atau paket. Pilih tahun kelulusan. Jangan lupa tulis kode keamanan yang tertera pada layar pendaftaran. Jika sudah sesuai, klik tombol lanjutkan. Lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan data diri. Tanda bintang menandakan kolom wajib diisi. Untuk kolom data yang dapat diklik, kita dapat mengubahnya jika tidak sesuai dengan data diri. Titik koordinat dapat digeser sesuai dengan lokasi sebenarnya. Jika sudah sesuai, klik lanjutkan. Jika tidak, dapat berkoordinasi dengan sekolah asal. Lalu unggah berkas sesuai dengan kolom yang tertera. Format unggahan berkas dalam format gambar atau foto JPEG, JPG, PNG, dan PDF. Maksimal ukuran berkas 1 MB. Jika sudah klik tombol lanjutkan, jika belum, bisa klik tombol sebelumnya. Pada menu pilihan sekolah, klik tombol pilihan sekolah untuk memilih sekolah sesuai dengan petunjuk teknis peraturan PPDB. Jika sudah, klik lanjutkan. Jika tidak, klik tombol sebelumnya untuk memastikan data sebelumnya sudah benar agar pilihan sekolah yang muncul sesuai. Pada menu cek ulang, pastikan data yang diunggah sudah benar. Jika sudah benar, silakan menyetujui pernyataan yang tertera pada layar. Jika belum sesuai, bisa klik tombol sebelumnya untuk mengganti unggahan file yang tidak sesuai. Alur pendaftaran sudah selesai. Mohon simpan berkas bukti pendaftaran untuk melakukan verifikasi berkas ke sekolah tujuan. Sekian yang dapat admin sampaikan. Semangat! Terima kasih. Berikut ini merupakan alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru Provinsi Bali tahun pelajaran 2023-2024 jenjang SMK. Disclaimer, mohon maaf jika terdapat kesamaan data pada panduan video ini. Kesamaan data bukan sesuatu yang disengaja. Jikapun datanya sama, data hanya untuk keperluan demo. Buka halaman browser, lalu masuk ke halaman situs PPDB online SMK, yaitu smkbali.siapstripppdb.com. Untuk SMK terdapat 4 kelompok pilihan jalur. Silakan klik kelompok pilihan jalur yang memiliki jalur ranking nilai rapor. Klik pendaftaran pada tab ranking nilai rapor. Masukkan nomor induk siswa nasional. Pilih sekolah asal, pilih jenis lulusan, pilih tahun lulus. Kemudian masukkan kode keamanan yang sesuai dengan yang tertera pada layar. Klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul data asal sekolah siswa dan biodata siswa. Silakan melengkapi alamat tempat tinggal. Pilih provinsi, kota kabupaten, kecamatan, dan kelurahan tempat tinggal. Kemudian, apabila tidak terdapat RT atau RW, kolom RT atau RW dapat diisi dengan angka 0. Lengkapi juga data tambahan berupa nomor ponsel orang tua atau wali, dan nomor ponsel siswa. Isi juga data akumulasi nilai rapor siswa. Klik lanjutkan. Selanjutnya akan masuk ke tahap unggah berkas. Berkas yang dapat diunggah, yaitu dengan format JPEG, JPG, PNG, dan PDF dengan ukuran masing-masing file maksimal 1 MB.
Jika sudah lengkap, klik lanjutkan. Pada menu pilihan sekolah, klik tombol pilihan sekolah untuk memilih sekolah dan bidang kompetensi sesuai dengan petunjuk teknis peraturan PPDB. Jika sudah, klik lanjutkan. Pada menu cek ulang, pastikan data yang diunggah sudah benar. Jika sudah benar, silakan menyetujui pernyataan yang tertera pada layar. Jika belum sesuai, bisa klik tombol sebelumnya untuk mengganti unggahan file yang tidak sesuai. Lalu klik lanjutkan. Pada menu terakhir, jangan lupa untuk simpan dan cetak bukti pendaftaran. Bukti cetak bisa disimpan dalam bentuk PDF dengan klik tombol cetak bukti ajuan pendaftaran dan pilihan pada tombol print diganti menjadi cetak dalam PDF. Alur pendaftaran sudah selesai. Mohon simpan berkas bukti pendaftaran untuk melakukan verifikasi berkas ke sekolah tujuan. Sekian yang dapat admin sampaikan. Semangat! Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri Sebali. Izin untuk sosialisasi akan kami mulai. Dimohon Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengisi absensi yang lagi sebentar akan di-share di kolom chat. Untuk pertanyaan bisa disampaikan juga pada kolom chat. Izin kami buka sosialisasi dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi sosialisasi kali ini adalah melanjutkan sosialisasi yang kemarin. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK Negeri Sebali untuk mendapatkan sosialisasi sistem PPDB online jenjang SMA dan jenjang SMK pada Provinsi Bali. Jadi pada pagi hari ini sudah hadir Ibu Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Ibu Luhmade Sriarningsih Eskom MAP dan Bapak Weda Suara dari PT Telkom selaku penyedia sistem PPDB. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Kepala UPT untuk melaksanakan paparan sebelum dilakukan demo sistem PPDB. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sosialisasi yang kami laksanakan pada hari ini adalah untuk yang kedua kalinya ya. Jadi di mana pada bulan Mei lalu, tanggal 9 Mei sudah kita sosialisasikan awal kepada seluruh MKKS Kabupaten Kota Sebali, baik SMA maupun SMK. Jadi pada hari ini kami tidak akan menjelaskan secara detail lagi ya, karena mungkin Bapak Ibu pasti sudah
memiliki semua juknisnya yang sudah kami share sebelumnya di grup MKKS maupun di surat edaran yang kami sampaikan pada saat kami minta untuk membuka posko PPDB ya di seluruh satuan pendidikan. Jadi di sini nanti kami akan jelaskan secara singkat materi yang ada di dalam juknis PPDB tahun ini. Kemudian nanti akan kami lanjutkan dengan demo dari sistem PPDB-nya. Dan baru nanti terakhir kita akan lanjutkan dengan diskusi maupun tanya jawab. Nah, Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan nanti diketik dulu di kolom chat ya sebelum nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, jadi untuk dasar hukum kebijakan pelaksanaan PPDB di tahun pelajaran 2023-2024 ini kita masih tetap mengacu kepada peraturan Mendikbud nomor 1 tahun 2021 dan juga untuk peraturan pelaksananya di daerah kita tetap berpedoman kepada peraturan Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 dan juga mengacu kepada surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud tanggal 7 Maret 2023 hal pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024. Dan untuk tahun ini terkait dengan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2023-2024 itu sudah dikeluarkan keputusan Gubernur Bali nomor 316-03-A-HK-2023 tanggal 8 Maret 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun 2023 ini, jadi pemerintah Provinsi Bali membuka 3 unit sekolah baru, yaitu untuk SMA ada 1 dan SMK ada 2 sekolah ya. Jadi untuk SMA yaitu SMA Negeri 12 Denpasar, di mana nanti beralamatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Denpasar Barat, dengan daya tampung sebanyak 3 rombel. Nah, sementara nanti tempat pelaksanaan PPDB-nya itu berada di SMA Negeri 1 Kute. Nah, kemudian bagi para peserta didik yang nanti akan mendaftar lewat jalur zonasi, itu bisa mendaftar bagi peserta didik yang berdomisili di Denpasar Barat, Denpasar Selatan, dan Kute. Kemudian SMK Negeri 7 Denpasar, jadi alamatnya sama dengan SMA Negeri 12 ya, jadi masih satu lokasi. Itu akan dibuka mulai dari keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, keahlian bisnis jaring dan pemasaran, keahlian perhotelan, dan keahlian multimedia. Jadi masing-masing keahlian tersebut dibuka sebanyak 1 rombel. Sementara nanti untuk tempat pelaksanaan PPDB, jadi nanti akan menginduk dulu di SMK Negeri 2 Denpasar. Jadi peserta didik yang mendaftar lewat zonasi itu yang berada di wilayah Denpasar dan Badung. Jadi bisa mendaftar melalui jalur zonasi ke SMK Negeri 7 Denpasar ini. Kemudian kita buka lagi satu SMK Negeri 1 Banjar yang beralamat di Kecamatan Banjar. Kemudian ada keahlian perhotelan, agrobisnis pengolahan hasil pertanian, kemudian keahlian agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura. Jadi sementara nanti tempat pelaksanaan PPDB-nya itu ada di SMA Negeri 1 Banjar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk tahun ini ada beberapa sekolah yang kita perluas zonasinya ya. Jadi untuk SMA Negeri Bali Mandara itu untuk zonasinya itu ada di Kubu Tambahan, Tejakule, Sawan. Jadi kita perluas lagi untuk tahun ini yang berada di Kecamatan Kitamani dan Kubu dapat juga mendaftar di SMA Negeri Bali Mandara. Kemudian untuk SMK Negeri Bali Mandara yang mendaftar nanti lewat zonasi itu tidak hanya yang berada di Buleleng saja, tetapi yang berada di Kabupaten Bangli dan Karangasem juga dapat mendaftar di SMK Negeri Bali Mandara. Kemudian SMK 1 Grogak juga dapat dipilih bagi calon peserta didik yang beralamat atau memiliki kakaknya di Kabupaten Jemberana ya selain di Buleleng. Nah, untuk persyaratan PPDB di tahun ini secara umum dan khusus masih
sama seperti tahun yang lalu ya. Jadi untuk persyaratan secara umum tentu melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian akte kelahiran atau surat keterangan lahir, kemudian surat pernyataan orang tua wali, dan usianya paling tinggi 21 tahun per tanggal 1 Juli 2023. Nah, untuk persyaratan secara khusus untuk jalur zonasi, jadi kartu keluarganya itu diterbitkan paling lambat tanggal 21 Juni. Oke. Untuk persyaratan lainnya masih sama seperti tahun yang lalu. Kemudian untuk jalur PPDB jenjang SMA, ya pembagiannya juga pembagiannya masih sama seperti tahun yang lalu. Baik ya, jadi untuk jalur PPDB jenjang SMA itu jalur zonasinya dengan kuota 50%. Kemudian untuk afirmasi kuotanya 15%, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebesar 5%, kemudian jalur ranking nilai rapot 10% dan jalur sertifikat prestasi 20%. Kemudian untuk jalur PPDB jenjang SMK, jadi untuk jalur zonasinya dengan kuota sebesar 10%, kemudian jalur afirmasi dengan kuota 30%, kemudian jalur sertifikat prestasi dengan kuota 15% dan jalur ranking nilai rapot dengan kuota 45%. Nah, untuk jadwal atau waktu pelaksanaannya, PPDB ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 21 Juni sampai 24 Juni. Ya, baik, Bapak Ibu kita lihat untuk alurnya. Jadi untuk PPDB SMA ya, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan dalam satu tahapan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi nanti ada kelompok-kelompok pilihan jalur yang dapat dipilih oleh calon peserta didik. Nanti secara lebih detailnya akan didemokan oleh Pak Weda dari PT Telkom. Nah, di situ nanti bisa dipilih ya. Misalnya pilihan pertama, berarti calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Atau misalnya mau milih kelompok pilihan keempat misalnya. Jadi di situ bisa mendaftar melalui jalur sertifikat prestasi, zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Jadi yang perlu kami tekankan di sini ya, setelah calon peserta didik mendaftar, itu tidak dapat mengubah lagi pilihannya. Ya, seperti itu. Nah, untuk alur pendaftarannya, untuk PPDB SMA, jadi nanti bisa membuka website PPDB online-nya, kemudian memilih jalur pendaftaran, kemudian menginput NISN, kemudian mengunggah dokumen, di mana nanti maksimal dokumen yang diunggah itu sebesar 1 MB ya. Kemudian memilih sekolah pilihannya dan mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Jadi kalau misalnya seorang calon peserta didik memilih 3 jalur, jadi lakukan pendaftaran ini sebanyak 3 kali. Sehingga nanti calon peserta didik akan mendapatkan 3 tanda bukti pendaftaran. Ya, jadi selesaikan keseluruhan alur pendaftaran ini. Kalau memilih 3 jalur, selesaikan keseluruhannya. Jadi mendaftar sebanyak 3 kali sehingga mendapatkan 3 tanda bukti pendaftaran. Untuk PPDB jenjang SMK juga kurang lebih sama dengan SMA, jadi ada beberapa kelompok pilihan yang dapat dipilih oleh calon peserta didik. Misalnya memilih kelompok pilihan yang pertama, berarti calon peserta didik SMK ini dapat mendaftar melalui jalur inklusi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Nah, jadi ini juga kami tekankan lagi ya, jadi calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan. Seperti itu ya.
Nah, untuk jalur zonasi ini dengan kuota 10%, nah termasuk di dalamnya adalah kuota untuk perpindahan tugas orang tua wali. Jadi di SMK ini juga sama seperti tahun yang lalu, kita tambahkan ada satu jalur lagi yaitu perpindahan tugas orang tua wali yang jadi satu kuotanya dengan jalur zonasi. Alur pendaftarannya juga sama seperti alur pendaftaran PPDB SMA. Ya. Nah, jadi kami tekankan lagi untuk waktu pelaksanaan PPDB baik SMA dan SMK, pendaftarannya dimulai di tanggal 21 Juni mulai pukul 08.00 WITA. Jadi portal akan dibuka di tanggal 21 Juni mulai pukul 08.00 WITA. Dan ditutup pada tanggal 24 Juni pada pukul 18.00 WITA. Nah, setelah selesai pendaftaran dari tanggal 21 sampai 24 Juni ini, maka nanti bisa ditunggu pengumumannya di tanggal 1 Juli 2023. Jadi bisa lihat nanti di portal PPDB online-nya hasil pengumumannya nanti akan kita tayangkan di portal. Nah, untuk waktunya nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Nah, bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang. Ya, jadi daftar ulang secara online juga akan dibuka di tanggal 3 Juli pukul 08.00 WITA. Dan pendaftaran ulang ini ditutup di tanggal 5 Juli pukul 14.00 WITA. Jadi kami tekankan sekali lagi bagi peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali. Jadi jika tidak mendaftar kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur. Baik Bapak Ibu, untuk secara detail ya, untuk tutorial tata cara pendaftaran kami sudah unggah di YouTube Portable BP Tekdik. Ya, jadi bagi masyarakat atau calon peserta didik yang ingin mengetahui secara detail bagaimana tata cara pendaftaran untuk PPDB di tahun ini, dapat mengakses di channel YouTube Portable BP Tekdik. Kami sudah unggah semua video tutorial untuk semua jalur PPDB. Kemudian untuk kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon peserta didik, ya, untuk surat pernyataan orang tua wali itu formatnya masih sama seperti tahun yang lalu. Jadi format ini dapat di-print kemudian isiannya dapat ditulis tangan. Jadi jangan lupa ditanda tangan oleh orang tua atau wali murid di atas materai 10.000. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua wali, dokumen yang harus dilengkapi salah satunya adalah surat keterangan tempat tinggal, formatnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu nanti bisa download pernyataan ini, ada linknya nanti di akhir paparan ya. Kemudian surat keterangan nilai rapot juga formatnya sama seperti tahun yang lalu. Jadi ini ditandatangani oleh kepala sekolah SMP asal calon peserta didik. Nah, Bapak Ibu, untuk format surat-surat atau dokumen kelengkapan PPDB ya bisa diakses di link berikut yang tertera di layar. Jadi untuk juknis dan materi paparan ini bisa diakses di link yang tertera di layar ya. Nah, kemudian untuk alamat website PPDB SMA dan SMK tahun 2023-2024, alamat untuk mengakses pendaftaran PPDB ya untuk SMA di smabali.siap-ppdb.com. Kemudian bagi yang akan mendaftar di jenjang SMK bisa mengakses di smkbali.siap-ppdb.com. Nah, berikut ada link dari video tutorial PPDB SMA dan SMK ya. Bapak Ibu bisa aksesnya di YouTube Portable BP Tekdik. Baik, demikian secara singkat yang dapat kami sampaikan.
untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan dengan demo aplikasi PPDB ya. Kami persilakan Pak Weda untuk mulai demonya. Terima kasih. Selamat pagi, Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Apakah suara terdengar? Selamat pagi. Selamat pagi, jelas Pak. Selamat pagi, Pak. Saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan tata cara dari sisi operator maupun siswa nantinya dalam pelaksanaan PPDB online tahun 2023. Izin share screen. Oke. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlihat ya share screen? Di sini adalah tampilan awal di website dari siswa seperti itu. Yang seperti dijelaskan tadi sebelumnya bahwa untuk saat ini link demo yaitu untuk SMA yaitu sma.bali.demo.siap/ppdb seperti itu. Nanti untuk situs asli yang akan digunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya sma.bali.siap/ppdb seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini di halaman awal kita juga akan memperkenalkan yaitu halaman awal dari situs operator. Bisa dilihat pada layar. Berikut adalah tampilan dari awal dari situs operator. Mungkin nanti bisa menginformasikan kepada admin sekolah ataupun operator sekolah yang belum memiliki akun ataupun yang ingin mengganti atau mengkoreksi akun yang terdapat di sekolah, mohon disampaikan di grup ataupun yang belum join pada grup operator PPDB baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Nah, di sini tampilan awal bisa kita lihat di pojok kiri atas. Ini adalah identitas awal akun atau pemilik dari situs operator seperti itu. Kita terdapat nama dan pastikan di sini terdapat keterangan jenis operator atau jenis akun yang digunakan seperti itu. Contoh seperti pada tampilan layar di sini terdapat keterangan yaitu admin dinas. Sedangkan di sekolah mungkin nanti keterangannya menjadi admin sekolah ataupun tipenya yaitu operator sekolah seperti itu. Dilihat di bagian bawah lagi, di sini terdapat keterangan yaitu keterangan dinas. Nah, dinas ini maksudnya dari SMA ataupun SMK seperti itu. Dipastikan kembali, mungkin bisa dicek untuk akun yang digunakan untuk persiapan pendaftaran peserta didik baru nanti. Nah, kemudian kita geser ke kanan yaitu untuk memilih kota yang akan dituju. Dipastikan di sini harus sudah dicentang yaitu dengan akun Provinsi Bali. Kemudian pilih jenjang. Nah, di sini adalah jenjang-jenjang apa saja yang akan bisa diakses oleh operator atau admin sekolah. Karena di sini saya sebagai admin dinas, jadi terlihat untuk semuanya. Kemungkinan nanti untuk akun SMA maupun SMK dipastikan ada 7 jalur yang sesuai. Contoh kalau SMA berarti dia cuman menampilkan jenjang SMA dan ke-7 jalurnya seperti itu. Sama juga di SMK, pastikan bahwa yang muncul adalah jalur SMK dan ke-7 jenjangnya. Diikuti dengan nama ke-7 jenjangnya seperti itu. Nah, pertama untuk dipastikan akun yang digunakan sudah sesuai. Kemudian saya akan mencoba untuk mencontohkan alur atau tata cara pendaftaran peserta didik baru dari web siswa seperti ini. Ya, saya contohkan satu saja untuk yang di SMA. Kalau untuk SMK juga hampir sama, cuman perbedaannya ada pilihan kejuruan seperti itu kalau di SMK. Mungkin di sini kalau dari view dari siswa akan masuk ke halaman pendaftaran. Nanti
nantinya akan smabali.siap-ppdb.com seperti itu. Di halaman awal ini kita bisa lihat halaman depan sudah tertampang bahwa link tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian di sini terdapat jenjang yang akan dituju yaitu sekolah menengah atas. Kemudian di bawahnya juga terdapat informasi pendaftaran, informasi-informasi penting yang harus dilihat atau dicatat bahwa sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian di bawahnya ada jalur pendaftaran. Untuk SMA terdapat 5 pilihan kelompok jalur. Untuk SMK terdapat 4 kelompok pilihan jalur seperti itu. Di setiap kelompok pilihan jalur ini terdapat beberapa jalur yang dapat dipilih dengan maksimal 3 jalur di kelompok jalur yang sama. Saya ulangi lagi, dapat memilih kelompok jalur, 1 kelompok jalur dengan maksimal 3 jalur yang berada di kelompok pilihan jalur yang sama. Contohnya jika dia sudah memilih kelompok pilihan jalur 1, tidak bisa untuk mendaftarkan kembali di kelompok pilihan jalur lainnya. Kelompok jalur 2, 4, atau 5, dan seterusnya. Nah, di bawahnya lagi terdapat juga informasi di halaman awal untuk pendaftaran jalur yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, ada informasi kontak. Kemudian dari pemaparan juknis, peraturan gubernur, dan surat-surat keterangan yang bisa diunggah juga di halaman depan website pendaftaran PPDB online. Kemudian di sebelah kanan juga terdapat link-link yang digunakan untuk melihat tutorial seperti yang sudah di awal sebelumnya, video-video tutorial pendaftaran, kemudian channel YouTube Portable BP Teknik seperti itu. Nah, kita mulai saja untuk pendaftaran. Kita akan menggunakan contoh dari jalur zonasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita coba untuk daftar di kelompok pilihan jalur 1, yaitu kita akan mendaftar di jalur zonasi. Di sini jika kita sudah memilih zonasi di kelompok pilihan jalur 1, nantinya kita akan mendaftar maksimal 3 jalur di sini, yaitu jalur zonasi, kemudian 2 jalur lainnya yang berada di kelompok pilihan jalur 1 seperti itu. Kita masuk ke halaman berikutnya. Setelah kita lihat, nah di pojok kiri juga terdapat keterangan kelompok pilihan jalur mana yang akan digunakan seperti itu. Kita bisa lihat di pojok kiri atas. Nah, di sini adalah kelompok pilihan jalur 1 jenjang SMA seperti itu. Terdapat 4 jalur dan kita bisa memilih 3 jalur atau mendaftar di maksimal 3 jalur yang berada di kelompok pilihan jalur 1 seperti itu. Di sini juga terdapat informasi untuk pengisian seperti biasa untuk di halaman atas, kemudian di bawahnya terdapat pilihan-pilihan jalur yang berada pada kelompok pilihan jalur 1. Di sini coba kita untuk melakukan pendaftaran di jalur zonasi. Kita bisa klik tombol pendaftaran. Nah, kemudian di tombol pendaftaran juga berada informasi-informasi di bagian atas, yaitu aturan dan terdapat jadwal juga, terdapat pagu dari sekolahnya, kemudian ada tombol pendaftaran. Kita scroll ke bawah, nah di sini juga terdapat form atau kolom, yaitu tab atau kolom untuk pendaftaran online. Kemudian di sebelah kanannya juga terdapat form yang digunakan cetak ulang pendaftaran online jika siswa lupa ataupun tidak mencetak form pendaftaran sebelumnya atau tidak menyimpan, bisa mencetak ulang di bagian form pendaftaran pada tab paling kanan atas seperti ini. Bisa digunakan di sini juga. Kita balik lagi untuk pendaftaran online. Di sini di halaman depan juga sudah tersedia, yaitu alur-alur apa saja yang akan dilalui dalam proses pendaftaran. Pertama, kita berada di alur nomor peserta dan akan mengikuti alur selanjutnya seperti itu.
Nah, di sini kita coba, saya disclaimer dulu untuk menggunakan data siswa, kemungkinan data yang saya gunakan adalah data yang mirip dengan yang aslinya, tidak ada maksud apapun untuk menggunakan data siswa tersebut. Data tersebut hanya digunakan sebagai percobaan atau demo seperti itu. Kita mencari atau mencoba menggunakan salah satu data dari siswa yang akan mendaftar. Kita ambil satu contoh saja. Kita akan mencoba untuk mengisikan data-data yang diperlukan pada halaman awal pendaftaran. Nah, di sini ada nomor NISN siswa. Pastikan nomor NISN siswa berada pada 10 digit. Keterangan pelengkapan atau contoh pengisian juga berada pada pop-up pengumuman yang berada pada sisi kanan dari formulir pendaftaran. Kemudian dari pilihan sekolah asal, sekolah asal bisa dipilih tergantung dari dalam provinsi ataupun berasal dari luar provinsi. Tanda bintang di sini dimaksudkan adalah kolom yang tersedia itu wajib untuk diisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita mengisi jenis kelulusannya, dia lulusan reguler ataupun merupakan dari jalur paket. Untuk di sini kita contohkan lulusan reguler, kemudian tahun kelulusan, dan jangan lupa untuk mengisi kode keamanan untuk verifikasi pengisian berkas selanjutnya. Jika angka yang tertera pada layar tidak terlihat ataupun tidak terupload secara maksimal, gambarnya terpotong atau tidak terlihat, nanti siswa juga bisa mengklik tombol recycle atau tombol tanda panah yang berada di pojok kanan pada layar. Mungkin bisa diklik, nanti akan merubah atau mengganti angka kode verifikasinya, seperti itu. Coba kita isikan untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika sudah semua data diisi, kita bisa klik lanjutkan. Nah, di halaman kedua yaitu tahap kedua yaitu info peserta. Di sini info peserta berisikan data-data siswa yang sudah terupload atau berada pada sistem. Kemudian kita bisa melihat sendiri data siswa, kemudian kita bisa menentukan jenis kelamin jika data yang dimasukkan belum sesuai seperti itu. Untuk tanggal lahir juga kita bisa mengaturnya jika tidak sesuai. Kemudian alamat siswa, di sini mohon diperhatikan untuk alamat siswa diisikan sesuai dengan KTP atau alamat yang sesuai. Alamat siswa di sini akan menentukan dari contoh untuk titik atau jalur zonasi akan menentukan titik koordinat yang berada ataupun titik yang akan dituju oleh sistem titik koordinat seperti itu berdasarkan pengisian dari alamat siswa yang berada pada kolom di atas sebelumnya. Jika tidak sesuai juga nanti kita bisa untuk menggeser ataupun mengganti alamat yang sesuai. Nah, kita balik ke atas lagi untuk alamat siswa, kita bisa mengisikan secara manual untuk alamat yang sesuai, kemudian kita memilih provinsi, yaitu memilih alamat, kota, kabupaten, dan kecamatannya. Kita contohkan saja menggunakan alamat yang sudah ada, kemudian untuk kolom RT dan RW jika tidak ada bisa diisikan dengan angka 0 saja. Di sini juga tertera untuk form-form atau kolom yang tersedia terdapat tanda bintang, berarti kolom tersebut wajib untuk diisikan. Setelah kita mengisikan alamat siswa, kemudian kita lanjut ke kolom pencarian titik lokasi. Nah, pengisian awal dari titik lokasi tersebut berdasarkan data yang sudah kita inputkan di dalam kolom sebelumnya. Kemudian untuk mencari peta lokasi atau titik koordinat kita bisa mengklik tombol cari lokasi. Nah, di sini lokasi awal yang dituju adalah lokasi awal yang setelah kita menginput atau memasukkan data-data alamat pada kolom sebelumnya. Jika kurang jelas, kita bisa mengklik menu
tanda plus dan minus yang berada di kolom pojok kanan bawah untuk zoom atau mendekati atau untuk menjelaskan posisi dari titik koordinat atau lokasi agar sesuai dengan data yang kita punya. Kita contohkan untuk ini, kita zoom lagi untuk mendekatkan posisi gedung ataupun rumah dari titik koordinatnya seperti itu. Jika dirasa sudah sesuai dengan alamat, kemudian kita bisa konfirmasi bahwa lanjut untuk ke kolom selanjutnya. Di sini terdapat nomor kartu keluarga, kita gunakan sebagai contoh, kita menginputkan, kemudian keterangan wilayah dalam provinsi, ini sudah sesuai dengan data. Kemudian untuk nomor ponsel orang tua dan nomor ponsel siswa wajib diisi. Nah, di sini juga ada untuk tanggal kartu keluarga seperti peraturan di Juknis. Untuk jalur zonasi itu minimal kartu keluarga sudah minimal 1 tahun ya, penerbitan dari tanggal kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB online dimulai. Kita contohkan menggunakan tanggal minimum 1 tahun. Kemudian dilihat sekali lagi jika data semua sudah terisi dengan benar dan sesuai, kita bisa klik tombol lanjutkan. Jika belum, kita bisa klik untuk tombol sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke tahap pengunggahan berkas. Di sini pengunggahan berkas juga sudah diberikan keterangan atau tata cara pengisian, yaitu seluruh dokumen mohon diunggah yang berbentuk asli ataupun nanti hasil fotokopian yang dilegalisir dengan jelas dan terbaca. Format untuk gambar atau dokumen yang akan diupload bisa berformat yaitu JPEG, PNG maupun dokumen yaitu berbentuk PDF dengan maksimal ukuran 1 MB. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan untuk kolom-kolom berkas yang diperlukan dengan mengunggah berkas atau menyiapkan berkas-berkas sesuai dengan kolom yang disediakan. Di sini coba kita untuk mengunggah berkas dengan maksimal ukuran 1 MB tadi. Akte kelahiran, nah, untuk zonasi sendiri di sini terdapat kolom pengunggahan kartu keluarga baru jika ada perubahan selain dari perubahan alamat. Jika ada bisa diunggah ke dalam kolom. Jika bertanda bintang berarti wajib untuk mengunggah berkas yang diperlukan seperti itu. Kita contohkan saja untuk penguploadan berkas. Jika berkas yang diupload sudah sesuai, kita bisa klik untuk lanjutkan. Jika belum, kita dapat menghapus file yang tidak sesuai dengan kolom pengisian dan mulai untuk mengupload berkas yang sesuai seperti itu. Jika sudah berkas diupload, maka akan muncul tanda centang bahwa menjelaskan berkas yang diupload sudah terupload ke dalam sistem seperti itu. Jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Jika belum, kita bisa mengklik tombol sebelumnya untuk melihat berkas sebelumnya. Di sini juga sudah kita melanjutkan ke alur selanjutnya, yaitu alur pilihan sekolah. Di sini alur pilihan sekolah kita dapat melihat di dalam Juknis jumlah sekolah yang dapat dipilih dari berbagai jalur.
Contohnya di sini zonasi, kita untuk SMA kita maksimal memilih 2 pilihan sekolah di dalam zona. Untuk di sini klik tombol tambah sekolah akan memunculkan daftar sekolah berdasarkan dari titik koordinat yang sudah kita set sebelumnya maupun form alamat yang sudah kita masukkan atau input sebelumnya. Itu akan mempengaruhi tempat atau lokasi sekolah yang akan muncul pada kolom pilih atau tambah sekolah. Nah, di sini karena posisinya sudah sesuai, terasa sesuai, maka akan muncul untuk lokasi sekolah yang akan dituju. Di dalam pilihan lokasi sekolah yang akan dituju juga terdapat radius atau jarak dari titik pendaftaran peserta, alamat peserta ke sekolah yang akan dituju. Di bagian bawah juga terdapat radius atau jarak dari alamat siswa menuju ke sekolah, seperti itu. Di sini kita akan mencoba untuk memilih sekolah sesuai dengan juknis PPDB untuk jalur SMA. Di sini kita bisa memilih untuk 2 sekolah. Kita pilih sekolah selanjutnya. Kita contohkan saja. Jika sudah sesuai, kita bisa klik lanjutkan. Jika belum sesuai, kita bisa mengklik tanda silang pada pojok kanan untuk mengganti sekolah yang akan kita tuju. Jika sudah, kita klik lanjutkan, akan ke tahap selanjutnya, yaitu summary atau rangkuman dari alur pendaftaran sebelumnya. Kita di sini bisa mereview atau memastikan kembali data-data yang sudah kita masukkan atau berkas yang sudah kita upload ke dalam sistem. Kita bisa review sendiri untuk pilihan sekolah, informasi peserta, data asal sekolah, kemudian file unggahan berkas. Jika tidak yakin bisa diklik untuk memastikan bahwa dokumen atau berkas yang diupload sudah sesuai dengan kolom pengisian. Kita bisa klik, ini hanya contoh berkasnya. Kita bisa klik untuk melihat isi dari berkas tersebut. Di bagian bawah kita scroll ke bawah, ada summary atau rangkuman dari titik koordinat alamat asal siswa menuju ke sekolah tujuan. Kemudian lanjut ke bawah, terdapat surat pernyataan yang harus dicentang atau diklik atau menyetujuinya jika data yang di atas diunggah sudah benar. Jika belum, bisa klik sebelumnya. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Pada tahap terakhir, peserta akan mendapatkan data-data peserta dan kode verifikasi. Kode verifikasi ini digunakan untuk pendaftaran ulang ataupun verifikasi berkas ke sekolah tujuan yang akan dituju, seperti itu. Kita bisa mencetak bukti pendaftaran dengan klik tombol cetak bukti pendaftaran. Di sini akan terdapat ringkasan data-data dari atau bentuk contoh dari form pengajuan pendaftaran. Ingat, di sini kita bisa memilih 3 jalur di kelompok pilihan jalur yang sama. Seperti sudah disampaikan bahwa siswa dapat melakukan pendaftaran di 3 jalur. Jadi otomatis siswa akan memiliki 3 form pengajuan pendaftaran jika melakukan 3 pendaftaran di jalur dan di kelompok pilihan jalur yang sama. Contohnya sudah kita coba untuk mencoba mendaftar di kelompok pilihan jalur 1, yaitu jalurnya zonasi. Jadi siswa harus kembali, jika ingin mendaftar, akan kembali ke kelompok pilihan jalur 1 dengan memilih 2 jalur lagi di kelompok jalur pilihan 1. Jika sudah, kita bisa menyimpannya atau menyimpan berkas ini dalam bentuk PDF, bisa dilihat
di menu pilihan kanan, kemudian ataupun bisa juga di print secara langsung. Jika tidak, kita bisa simpan menjadi dokumen PDF. Kemudian kita klik simpan. Kita simpan dan terakhir akan kembali lagi ke menu atau bentuk dari form tanda pengajuan pendaftaran sudah selesai. Di sini harap untuk form disimpan sebagai bukti bahwa pendaftaran di jalur zonasi sudah selesai. Untuk form selanjutnya mungkin bisa di catatan sedikit untuk Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan form pendaftaran yang dibawa siswa. Karena ini masih versi demo, maka terdapat garis yang bertuliskan atau watermark yang bertuliskan demo. Untuk selanjutnya, siswa dipastikan untuk mendaftar di situs online yang asli, seperti itu. Untuk selanjutnya, berkas mungkin tidak akan berisi watermark demo seperti ini, dan diperhatikan di berkas paling atas terdapat website ataupun halaman pendaftaran yang digunakan dari situs yang mana seperti itu. Dipastikan nanti untuk dalam bentuk form pendaftaran siswa itu sudah melalui smabali.siap-ppdb.com seperti itu. Mungkin cukup dari kami. Berikut tutorial cara pendaftaran di salah satu jalur, yaitu jalur zonasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Kepala UPTD sekilas tentang Juknis PPDB dan juga sudah mendengarkan paparan dari Mas Weda selaku penyedia sistem PPDB dari PT Telkom. Jadi untuk video tutorial yang lain kita sudah share di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses video tutorial yang lain pada YouTube Portable BP Tekdik, yang mana link-linknya sudah kami sampaikan di kolom chat, silakan di copy, dan kami juga sudah share link video tersebut di grup Telegram operator PPDB. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan dari sisi operator untuk operator yang ada di sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi setelah melakukan pendaftaran, berikut adalah tampilan awal dari sisi operator seperti itu. Nah, di sini kita masuk kembali ke situs operator, yaitu operator.siap-ppdb.com untuk nantinya. Untuk kali ini kita masih menggunakan operator.demo. Para Bapak Ibu sekalian sebagai admin atau operator sekolah bisa mengecek akunnya masing-masing bahwa jenjang yang digunakan atau jenjang yang tertera pada pilihan jenjang sudah tersedia. Kemudian untuk memastikan bahwa akun yang digunakan sudah menjadi admin ataupun operator dari SMA maupun SMK seperti itu. Bisa kita lihat sendiri setelah siswa melakukan pendaftaran dengan contoh, kita bisa melihat nomor peserta yang digunakan, kemudian dari sisi operator, dari situs operator, kita pastinya akan melakukan pengecekan atau nantinya akan melakukan verifikasi dari data siswa yang telah mengajukan pendaftaran. Nah, di sini pertama-tama yang dilakukan pastikan untuk memilih jenjang yang akan digunakan mengecek data siswa. Seperti contoh,
siswa sebelumnya sudah mendaftarkan di jalur zonasi dengan jenjang SMA, SMA dengan jalur zonasi. Kemudian untuk di operator sendiri kita bisa melihat, kita harus memastikan bahwa jenjang yang dituju sesuai dengan form pendaftaran siswa. Seperti contoh, sebelumnya sudah mendaftar di SMA, berarti kita harus memilih jenjang SMA jalur zonasi. Kita bisa klik untuk SMA zonasi maupun nanti disesuaikan SMK zonasi. Di sini juga terdapat pengumuman awal yang digunakan nanti, yaitu berisikan link Google Drive yang digunakan sebagai tempat upload atau untuk menyimpan data-data berita acara yang digunakan untuk pada saat verifikasi. Maupun perubahan titik koordinat maupun izin untuk perubahan data siswa yang tidak sesuai seperti itu. Kita lanjutkan kembali untuk pengajuannya sendiri, siswa sudah melakukan pendaftaran, kemudian kita bisa melihat di menu pengajuan yaitu daftar ajuan pendaftaran gabungan. Di sini terdapat beberapa menu yaitu verifikasi, batal verifikasi maupun cetak ulang dari data yang sudah diverifikasi. Untuk melihat pendaftaran atau data pendaftaran bisa masuk ke dalam menu daftar ajuan pendaftaran gabungan. Di sini pada menu pengajuan akan terdapat data-data siswa yang sudah melakukan pendaftaran, dan pada kolom pojok kanan akan terlihat yaitu filter ataupun status siswa bisa dipilih melalui sini atau mencari, digunakan untuk mencari data-data spesifik siswa seperti itu. Contoh, untuk setelah kita melakukan pendaftaran pada jalur zonasi, kita bisa mencari data siswa tersebut di kolom filter yang disediakan pada kolom di kanan seperti itu. Di sini kita bisa pilih untuk statusnya apakah sudah diajukan, apakah semua, apakah disetujui atau ditolak. Statusnya bisa kita gunakan semua saja. Untuk verifikasi data juga bisa dipilih jenis data yang akan difilter atau disesuaikan seperti apa. Kemudian misalnya tahu dari asal sekolahnya atau sekolah yang akan dituju, kita bisa gunakan filter yang mengkhusus. Kemudian pilihan dari SMA atau SMK yang dituju yaitu pilihan keberapa juga bisa difilter atau disesuaikan. Mungkin coba kita filter aja. Nah, setelah difilter, kita bisa melihat data siswa tersebut yang sudah melakukan pendaftaran yang sebelumnya di jalur zonasi. Di sini di form paling atas juga terdapat status dari siswa tersebut, kemudian aksi di sini yang digunakan untuk menindaklanjuti data siswa yang sudah mengajukan pendaftaran. Bisa kita arahkan kursor ke dalam tanda status. Jika kita arahkan yaitu gambar tanda panah seperti ini, mungkin dimaksudkan untuk berarti data siswa tersebut sudah diajukan atau siswa sudah melakukan pendaftaran. Kemudian kita bergerak ke scroll ke kolom pojok kanan bawah. Di sini juga terdapat status siswa yang sudah diajukan jumlahnya berapa, kemudian status siswa yang sudah disetujui atau diverifikasi, kemudian ada status yang sudah ditolak berapa banyak, seperti itu. Untuk melanjutkan data ajuan ini kita akan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan menu sebelumnya bahwa daftar ajuan, kemudian ada daftar verifikasi, kemudian untuk membatalkan verifikasi, kemudian ada juga menu cetak ulang verifikasi, form verifikasi seperti itu. Di sini kita contohkan untuk mengklik tanda kaca pembesar di sini untuk melakukan atau menindaklanjuti laporan dari pendaftaran. Kemudian kita klik. Di sini akan terdapat yaitu data siswa yang sudah melakukan pendaftaran. Kita bisa klik untuk
tombol aksi selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menu detail siswa ajuan pendaftaran gabungan seperti itu. Di sini akan Bapak Ibu sekalian sebagai admin atau operator nanti akan dapat melihat data-data siswa yang diajukan. Untuk catatan saja, selalu pastikan jenjang yang dipilih sesuai dengan berkas yang akan dikoreksi atau diperiksa seperti itu. Pengalamannya mungkin bisa jadi data siswa tidak terlihat atau tidak muncul, sudah dimasukkan nomor pesertanya, NSN, namun data tidak muncul. Kemungkinan Bapak Ibu sekalian belum memilih jenjang yang sesuai dengan data pengajuan siswa seperti itu. Mohon untuk dipastikan kembali pilihan jenjang yang dituju sesuai dengan form pengajuan, kemudian kita bisa lihat data-data siswa, kita juga bisa memeriksa data-data siswa yang sudah diunggah. Ini sebagai contoh saja, yaitu berkas-berkas dipastikan sesuai dengan kolom pengisian. Kemudian di sini terdapat informasi pengajuan, sudah diajukan tanggal berapa, jamnya berapa, kode verifikasinya pun juga ada. Kemudian data tambahan dari data kartu keluarga, nomor ponsel. Kemudian untuk pilihan sekolah sendiri, jaraknya, karena di sini adalah mendaftar dengan jalur zonasi. Kemudian yaitu lanjut ringkasan untuk koordinat dari pilihan sekolahnya seperti itu. Jarak antara siswa dengan pilihan sekolah yang dituju. Oke, jika sudah mau memeriksa, sudah terasa sesuai data yang digunakan, kita bisa mengklik tombol verifikasi ajuan, maupun jika menolaknya, sebelum menolak, dimohon untuk Bapak Ibu sekalian bisa memanggil siswa yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum melakukan penolakan ajuan. Jikapun akhirnya akan menolak ajuan dari pendaftaran, mohon untuk mengisi alasan yang jelas kenapa pengajuan data tersebut ditolak seperti itu. Mungkin contoh, karena sudah dipanggil tidak datang ke sekolah untuk verifikasi data, ataupun sudah dipanggil namun data yang dibawa belum benar sama sekali, itu adalah pilihan terakhir seperti itu. Mungkin pada saat pendaftaran, Bapak Ibu sekalian bisa menolak pendaftarannya. Untuk menolak, jika dalam masa pendaftaran, bukan di masa verifikasi. Pendaftaran dimaksudkan ditolak agar siswa tersebut bisa untuk mendaftar kembali dengan memberikan atau mengupload berkas yang benar seperti itu. Untuk verifikasi dimohonkan jangan langsung menolak ajuan siswa. Mungkin bisa dipanggil dulu ke sekolah untuk memverifikasi berkas-berkas yang dimaksud seperti itu. Jika sudah, kita bisa verifikasi ajuan. Jika tidak, tolak ajuan dengan memberikan kolom alasan. Mohon wajib diisi yang spesifik lebih detail kenapa ajuannya ditolak seperti itu. Terima kasih. Jika sudah, di sini kita bisa verifikasi ajuan. Oke, di sini ke menu selanjutnya yaitu kita bisa menyetujui sebagai pendaftarannya dengan memberikan keterangan ataupun tidak, itu opsional. Kita bisa lihat data sebelumnya. Kemudian jika sudah, kita setujui pendaftaran. Kemudian operator akan mencetak bukti dari verifikasi bahwa data tersebut untuk nomor peserta dan nama siswa berikut sudah diverifikasi oleh pihak operator ataupun admin sekolah. Kita bisa mencetak bukti dari verifikasi sama dengan pendaftaran. Bukti verifikasi ini bisa dicetak langsung ataupun disimpan dalam bentuk PDF. Oke, kami ingatkan sekali lagi karena di sini dalam bentuk demo maka akan berada
atau ada watermark tulisan demo seperti ini. Mohon Bapak Ibu sekalian diperhatikan nanti pada saat pendaftaran itu dipastikan bahwa halamat dokumen file yang digunakan sudah sesuai dengan alamat website asli dan tidak ada watermark demo. Jika ada demo, maka form verifikasi atau pengajuan yang dibawa tidak valid atau tidak bisa digunakan. Kita bisa simpan. Jika sudah disimpan, maka dari sisi operator atau admin sudah selesai untuk melakukan salah satu verifikasi data siswa. Kemudian admin dan operator sekolah bisa melihat untuk data ajuan kembali, mencetak ulang verifikasi data pendaftaran gabungan jika lupa mencetak ataupun ingin mencetak ulang dengan memasukkan nomor pesertanya. Pastikan sekali lagi untuk jenjang yang dipilih sesuai dengan form pengajuan dari siswa untuk SMA maupun SMK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali untuk sesi berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja dengan membacakan pertanyaan yang sudah diketikkan di kolom chat. Sebelumnya, kami ingatkan kembali agar Bapak Ibu yang sudah hadir agar mengisi daftar absen yang linknya sudah kami share juga di kolom chat. Jadi pertanyaan yang pertama, izin bertanya bagaimana cara pendaftaran bagi siswa yang sekolah asalnya dari luar Provinsi Bali. Mungkin Mas Weda bisa dijelaskan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk yang di luar zonasi, mungkin izin saya share screen juga ya. Biar kelihatan. Yang untuk di luar zonasi, mungkin hampir sama Pak. Pendaftarannya melalui website yang sama untuk SMA maupun SMK. Cuman perbedaannya nanti di sini untuk jenis lulusan ataupun sekolah asal luar provinsi, di sini bisa dilihat bahwa akan muncul kolom lanjutan atau form lanjutan pengisian gitu. Jadi dari proses maupun dari pilihan sekolahnya kabupaten, nah diisi. Kemudian untuk menu selanjutnya akan mengisi data tambahan. Mungkin karena tidak terdapat di dalam sistem, bisa diisikan secara manual seperti itu untuk kolom-kolomnya. Untuk data-data yang diperlukan mungkin bisa dibantu dari sisi Ibu. Data-data apa yang digunakan sebagai pendukungnya? Untuk sekolah dari luar Provinsi Bali, mungkin nanti pada saat verifikasi saja dilengkapi dengan surat perpindahan dari provinsi asalnya, dari Distrik-Pora provinsi asalnya. Kalau untuk data-datanya masih sama sesuai dengan jalurnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, izin bertanya untuk tanggal KK yang belum 1 tahun, karena ada perubahan anggota keluarga, tidak ada perubahan alamat, bagaimana tidak lanjutnya? Jadi masih sama seperti tahun lalu, mungkin Mas Weda bisa di-share screen lagi. Yang untuk zonasi, jadi di sana ada dua kolom untuk mengupload KK. Yang pertama bisa diupload KK yang lama dan di yang kedua bisa diupload KK yang baru. Jadi lagi sebentar. Lagi sebentar di share screen oleh Mas Weda untuk bagaimana yang ada perubahan KK tapi tidak merubah alamat. Jadi bisa diupload KK yang lama
dan diupload juga KK yang baru. Jadi ada dua form nanti untuk mengupload KK. Yang pertama form untuk upload KK lama, dan yang kedua adalah form untuk upload KK yang baru. Pertanyaan ketiga, apakah siswa setelah mendaftar secara online harus melakukan verifikasi datang ke sekolah pilihan 1? Jika dari berkas yang diunggah tersebut ditemukan ada permasalahan dan harus diklarifikasi, maka sekolah pilihan 1 bisa memanggil siswa tersebut untuk melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka tidak perlu siswa tersebut datang ke sekolah pilihan 1, cukup operator di sekolah saja yang memverifikasi ajuan pendaftarannya. Tim bertanya, pada persyaratan khusus di jalur zonasi terdapat persyaratan surat pernyataan kepala sekolah. Mohon penjelasannya atau mungkin ada formatnya. Jadi pernyataan kepala sekolah ini adalah khusus untuk yang sekolah yang memiliki perjanjian dengan desa adat. Jika tidak, maka tidak perlu melampirkan surat pernyataan kepala sekolah. Ya, jadi akan di-share screen oleh Mas Weda untuk fitur kartu keluarganya. Izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan sebelumnya, untuk fitur kartu keluarga di sini dari hasil screenshot sistem mungkin saya tampilkan sebentar, bahwa ada dua form yang digunakan dalam penguploadan ke dalam berkas yang diupload ke dalam sistem seperti berikut. Di sini terdapat form kartu keluarga lama, ataupun nanti di sebelahnya ada, di bawahnya terdapat form yaitu berkas yang akan diupload sebagai kartu keluarga baru. Di sini terdapat tanda bintang, berarti wajib diisi. Jika tidak ada nantinya form kartu keluarga KK baru, tidak perlu untuk diisikan atau diunggah ke dalam sistem dalam saat pendaftaran. Berikut, terima kasih. Baik, lanjut. Mohon izin bertanya terkait dengan jalur prestasi. Ada anak yang memiliki piagam penghargaan tingkat kabupaten, provinsi sampai jenjang nasional dengan melalui jalur seleksi dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Tapi kegiatan tersebut tidak bersifat lomba sehingga tidak ada prestasi juaranya. Seperti ada siswa yang ikut FAD atau Forum Anak Daerah, Jambore Nasional, dan lain-lain. Mohon pencerahannya. Jadi sesuai dengan Pergub nomor 17 tahun 2021, untuk jalur prestasi yang diunggah itu adalah piagam juara hasil perlombaan. Jadi selain piagam juara, jadi yang di dalam piagam itu harus menyatakan juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya, itu tidak bisa digunakan. Jadi harus piagam yang menyatakan juara. Pertanyaan selanjutnya, jika ajuan pendaftaran siswa ditolak, terutama karena salah koordinat, apakah siswa masih bisa daftar lagi seperti tahun lalu? Jika ajuan ditolak karena salah titik koordinat, masih bisa mendaftar selama masa pendaftaran masih dibuka. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 24 itu masih bisa melakukan pendaftaran. Tapi kami ingatkan kembali sebelum melakukan penolakan, jika memang titik koordinat tidak melenceng terlalu jauh, agar diklarifikasi kepada siswanya dan bisa dibantu oleh operator sekolah untuk melakukan perbaikan titik koordinat dengan melampirkan berita acara. Jadi akan kelihatan di berita acara tersebut siapa yang diubah titik koordinat dan siapa yang mengubah. Dan kami ingatkan kembali pada berita acara, paling pertama yang harus diisi adalah, pertama itu berita acara dibikinkan dengan sekolah. Yang kedua ada data siswanya yang dilakukan perbaikan data oleh operator. Kemudian yang ketiga dijelaskan jalur apa
yang dilakukan perbaikan, kemudian yang keempat apa yang dilakukan perbaikan, dan yang kelima berita acara tersebut harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Apakah berita acaranya bisa dibuat secara kolektif? Bisa. Jadi silakan dibikin secara kolektif dan diupload pada link yang sudah disediakan. Izin bertanya, kami dari SMA Negeri 1 Pupuan, karena sekolah kami di desa, kami membuka stand untuk membantu proses pendaftaran peserta didik langsung apabila data sudah benar semua. Apakah operator langsung boleh melakukan verifikasi di waktu yang sama setelah selesai mendaftarkan? Boleh. Jadi verifikasi dapat dilakukan mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 Juni 2023, kami batasi sampai dengan pukul 18.00 WITA pada tanggal 30 Juni 2023. Sebelum tanggal 30 Juni 2023, sampai kapan? 24 jam. 24 jam operator bisa melakukan verifikasi. Dan siswa, dari tanggal 21 Juni sampai dengan 24 Juni itu 24 jam bisa. Kecuali tanggal 24 Juni itu ditutup pukul 18.00 WITA. Dan tanggal 21 Juni dibuka pukul 8.00 WITA. Untuk selanjutnya tanggal 22 dan 23 Juni itu 24 jam bisa dilakukan proses pendaftaran. Jadi kami tidak membatasi dengan waktu. SMA N1 Kuta Utara, izin bertanya tolong diperjelas lagi untuk jalur zonasi perjanjian desa adat, apakah ketentuannya masih sama seperti tahun lalu? Kemudian yang kedua, jika ada siswa yang mendaftar jalur reguler dalam provinsi tahun lulus 2023, apakah siswa tersebut masih bisa mendaftar lagi secara manual di tahun lulusan 2022? Karena pengalaman tahun lalu ada seperti itu. Jadi untuk sekolah yang memiliki perjanjian dengan desa adat masih sama persyaratan dengan tahun lalu. Dan untuk pendaftaran mungkin Mas Weda bisa menjelaskan. Izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, dari SMA Negeri 1 Kuta Utara, dari pengalaman tahun lalu ada siswa yang mendaftar di jalur reguler yang di tahun 2023 dan di tahun 2022. Kenapa siswa tersebut dapat mendaftar? Sebenarnya pilihan tahun siswa itu digunakan untuk siswa yang tidak masuk ke dalam sistem. Kenapa tidak masuk ke dalam sistem? Kemungkinan data yang ada itu tidak valid maupun data yang disetorkan mungkin dari sekolah tidak memenuhi kriteria yang sesuai seperti itu. Maka akan dibukakan opsi pilihan kelulusan tahun maupun pilihan jalur yang digunakan seperti itu. Sebenarnya untuk mengakomodir data-data siswa tersebut. Di dalam pengajuannya memungkinkan bahwa data yang dimasukkan mungkin contohnya seperti tahun lalu terdapat 2 data atau 2 orang yang sama namun menggunakan tahun kelulusan yang berbeda. Nah, disinilah peran operator atau admin untuk meng-cross-check atau mengecek data tersebut bahwa data yang digunakan salah satunya adalah data yang benar. Karena dasarnya siswa sudah mengupload data persetujuan orang tua atau surat persetujuan dari orang tua yang bermateraikan 10.000. Dan sebelum pendaftaran juga siswa sudah mencentang pernyataan bahwa data yang digunakan itu benar. Jadi operator maupun admin sekolah berhak untuk menentukan data siswa yang sesuai dengan data yang dibawa dengan form pengajuan yang berada di aplikasi. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kuncinya silakan dilihat surat keterangan lulus atau ijazah yang diupload pada saat melakukan pendaftaran. Jadi kan sudah terlihat di sana apakah yang bersangkutan lulusan 2023 atau lulusan 2022. Silakan dilihat pada dokumen SKL-nya atau ijazahnya. Izin bertanya untuk setiap kelompok jalur apa yang jadi prioritas penerimaan. Jadi masih sama seperti tahun lalu. Yang menjadi prioritas pertama adalah inklusi, yang kedua adalah afirmasi, yang ketiga adalah perpindahan tugas orang tua, yang keempat adalah prestasi, yang kelima adalah zonasi,
Yang keenam adalah ranking nilai raport. Izin bertanya, pada jalur sertifikat prestasi pada juara tingkat kabupaten, apakah juga melampirkan dokumen jumlah peserta? Kemudian, apakah sekolah asal siswa boleh mengesahkan sertifikat juara tersebut? Pada jalur sertifikat prestasi, jadi prestasi tingkat apapun itu wajib melampirkan dokumen jumlah peserta. Karena yang menyatakan prestasi tersebut adalah dilaksanakan dalam tingkat kabupaten itu minimal dia diikuti oleh 4 kecamatan. Kemudian apakah sekolah asal boleh mengesahkan sertifikat tersebut? Boleh. Jadi bukti pendukung juga boleh dibuatkan oleh kepala sekolah SMP asal. Nanti kalau bodong bagaimana? Jadi kembali lagi pada surat pernyataan orang tua. Kalau ditemukan data tersebut tidak benar, silakan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Izin bertanya, kami dari SMK Negeri 1 Abang ingin bertanya untuk jalur afirmasi. Salah satu syarat adalah kartu KIP, tapi banyak siswa SMP yang tidak memiliki kartu, tetapi mendapatkan beasiswa PIP. Apakah buku tabungan siswa tersebut bisa digunakan sebagai syarat PPDB afirmasi? Jadi untuk yang tidak ada kartu KIP-nya, kartu KIP tersebut sebenarnya bisa di-download melalui website KIP. Jadi silakan masukkan data siswanya, jadi nomor PIP-nya, menurut penjelasan dari direktorat yang dari Puslapdik ya, direktorat yang melaksanakan pembiayaan untuk pendidikan, itu kartu KIP yang sekarang itu adalah kartu yang online, jadi bisa dicetak secara online, tidak dicetak lagi dengan kartu yang hard copy seperti itu. Jadi bisa dicari di websitenya, atau kalau memang tidak, bisa dilampirkan SK penerima PIP. Di sana sudah jelas ada nomor PIP-nya, ada nama siswanya, dan ada alamat, ada data sekolahnya. Jadi bisa digunakan SK-nya bahwa memang siswa tersebut penerima PIP. Jadi SK tersebut di mana ada di masing-masing sekolahnya. Kalau tidak ada, bisa diminta di dinas kabupaten kota, itu ada. Izin bertanya, apakah pagu yang tertera di tiap jalur di web demo sudah pagu yang akan digunakan nanti? Setelah tiang cek ada beberapa jalur yang berbeda. Mohon dibantu jawab, Mas Weda. Izin membantu menjawab. Untuk pagu maupun dari di SMK untuk sistem kejuruan yang berada di sistem web demo, terakhir kita sudah menyesuaikan sesuai dengan data yang ada. Mungkin nanti jika ada, mohon bersama-sama untuk dicek dari pagunya sendiri, kemudian dari sistem atau kejuruannya, pilihan kejuruannya, mungkin nanti bisa dicek bersama. Nanti jika kurang sesuai atau tidak sesuai dengan data yang dilampirkan, bisa diinformasikan di grup untuk selanjutnya nanti kami proses kembali untuk penyesuaian data tersebut. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf untuk jalur kurang mampu, jalur afirmasi maksudnya mungkin ya, seperti kartu PKH dan sejenisnya, apakah harus kepala keluarga atau boleh anggota keluarga yang ada dalam satu KK? Nah, idealnya kalau program keluarga harapan itu kan atas nama kepala keluarga ya. Kalau misalnya ada kartunya, misalnya BPJS KIS PBI yang dibiayai oleh pemerintah pusat yang atas nama calon siswa, boleh itu yang dilampirkan. Dan kalau PKH, idealnya biasanya kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan keluarga harapan. Jadi idealnya ayah atau ibunya, bukan kakek, nenek, paman, dan yang lainnya.
Bagaimana solusi jika ada peserta didik mendaftar dari jalur afirmasi tapi dari luar zonasi untuk di SMK? Memang diperbolehkan sesuai juknis, nggih. Jadi untuk afirmasi SMK bisa memang di luar atau di dalam zonasi. Untuk SMA baru di dalam zonasi. Izin bertanya berdasarkan pengalaman tahun lalu, jika ada siswa yang salah memilih kelompok jalur, apakah dapat dibantu untuk mengubah pilihan kelompok jalurnya? Misal punya KIP, tapi memilih kelompok 5. Silakan dilaporkan dan dituangkan dalam berita acara. Izin terkait tanggal KK jika pendaftar tidak memiliki KK lama dan hanya mengupload KK baru. Bagaimana tindak lanjutnya? Jadi untuk KK lama diusahakan dicari dulu. Biasanya di kantor desa itu ada arsipnya atau di kelurahan atau di kecamatan. Biasanya kalau kita dulu bikin KK itu pasti menyetorkan satu ke kelurahan dan satu di kecamatan seperti itu. Izin bertanya, untuk persentase kuota, apakah dihitung dari jumlah siswa keseluruhan atau jumlah siswa per jurusan? Persentase kuota itu yang untuk SMK, itu kami bagi persentasenya dari keseluruhan di jurusan itu. Jadi tidak kami bagi dari total, karena yang SMK itu per jurusan kan beda-beda dia ininya daya tampungnya. Untuk yang SMA baru kami hitung dari total kuota keseluruhan, karena untuk di SMA tidak ada kompetensi keahlian atau jurusan. Izin bertanya lagi, ada siswa memiliki kartu KIP, tetapi namanya tidak sama dengan ijazah dan KK, dan selama ini yang bersangkutan menerima beasiswa. Tidak sama dengan ijazah dan KK. Kenapa bisa cair KIP-nya? Karena biasanya kalau membuat rekening itu biasanya atau untuk mencairkan itu biasanya melampirkan tanda pengenal. Kalau untuk anak yang belum memiliki KTP biasanya menggunakan KK. Dan kalau tidak sama dengan KK-nya, apakah beasiswanya itu cair? Dan jika memang benar seperti itu, silakan dimintakan surat pernyataan dari kepala sekolahnya, kepala sekolah SMP asalnya, bahwa memang benar siswa tersebut sebagai penerima PIP ditandatangan oleh kepala sekolah asal di atas materi 10.000. Dan dilampirkan SK penerima PIP-nya. Dan biasanya yang seperti ini namanya, biasanya melencengnya nggak jauh-jauh, tapi kalau jauh banget melencengnya itu udah nggak mungkin. Izin bertanya, untuk jalur prestasi yang dalam piagam hanya mencantumkan emas, perak, dan perunggu, apakah bisa digunakan? Nah, untuk yang mencantumkan emas, perak, dan perunggu biasanya ada piagamnya yang menyatakan bahwa dia juara atau ada daftar juaranya. Jadi silakan dimintakan bukti pendukung yang menyatakan bahwa siswa tersebut adalah juara. Karena yang piagam menyatakan emas, perak, perunggu, biasanya emas itu bisa ada 10 orang, perak itu 20 orang, dan perunggu 30 orang, dan seterusnya. Jadi silakan dimintakan pernyataan dari panitia penyelenggara bahwa siswa tersebut memang mendapat juara 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Izin bertanya berkaitan dengan berita acara tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah SMA yang dituju. Untuk berita acara ditandatangani oleh kepala sekolah dari sekolah yang melakukan verifikasi. Jadi sekolah pilihan pertama. Mohon pencerahan apakah DTKS bisa digunakan pada jalur afirmasi. Nah, biasanya
calon siswa yang orang tuanya tercantum pada data DTKS, dia memiliki mendapatkan PKH, KIP, dan mendapatkan BPJS, KIS, PBI, APBN. Jadi silakan dilampirkan data dari salah satu syarat tersebut. Bisa PKH-nya, bisa KIP-nya, bisa BPJS, KIS yang PBI, APBN. Jika masih aktif datanya di DTKS, pasti ketiga bantuan tersebut pasti masih mendapatkan. Mohon izin untuk menghindari siswa sengaja tercecer untuk bisa mengajukan di luar jalur PPDB. Bagaimana kalau pemilihan jalur zonasi selain jalur lain diwajibkan? Untuk pilihan jalur itu adalah hak dari calon siswa. Jadi mereka yang berhak menentukan mereka ingin mendaftar di jalur apa sepanjang mereka memiliki persyaratan. Kami tidak mewajibkan. Karena untuk mendaftar pada PPDB jenjang SMA dan SMK pun kami tidak mewajibkan. Karena itu adalah hak dari calon siswa untuk mengikuti seleksi. Izin bertanya, pada jalur afirmasi pada Juknis dijelaskan bahwa siswa dapat mendaftar satu kompetensi di satu SMK. Apakah siswa bisa mendaftar di sekolah lain dengan satu kompetensi tersebut? Jadi pada jalur afirmasi di jenjang SMK, sesuai dengan Juknis bahwa bagi calon siswa yang mendaftar jalur afirmasi dapat langsung diterima selama memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi jika memang sudah mendaftar di jalur afirmasi di satu SMK di satu kompetensi dan persyaratannya sudah memenuhi, jadi sesuai dengan Juknis, maka dia dapat langsung diterima. Untuk yang jalur lain, jika dia mendaftar tidak akan dilakukan seleksi lagi. Apakah bisa mendaftar di sekolah lain dengan satu kompetensi? Maksudnya ini saya mohon maaf kurang mengerti. Jadi kalau dia sudah mendaftar di jalur afirmasi di satu SMK, di satu kompetensi, otomatis dia nggak bisa lagi daftar di tempat lain dengan jalur afirmasi lagi. Izin bertanya, untuk siswa statusnya sudah ditolak, apakah bisa mendaftar kembali? Tadi sudah kami jelaskan bahwa bisa sepanjang waktu pendaftaran masih dibuka. Izin bertanya, bagaimana jika dalam KK baru mencantumkan kerabat atau keponakan atau yang lain? Jadi silakan diunggah kartu KK lamanya. Di sana akan terlihat bahwa memang benar yang bersangkutan sudah tinggal di alamat tersebut minimal 1 tahun sebelum tanggal dimulainya PPDB tahun 2023. Jika hanya mencantumkan KK baru saja, nanti kami akan koordinasikan dulu dengan Dukcapil Provinsi untuk verifikasinya. Selamat pagi, mohon izin bertanya, apabila terdapat siswa yang ingin mendaftar pada jalur zonasi, yang mana siswa tersebut tidak memiliki KK sesuai dengan zonasi sekolah yang ingin dicari, melainkan memiliki surat domisili, maka alamat yang disebutkan peta apakah alamat pada KK. Jadi untuk sekarang surat keterangan domisili sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan Juknis. Jadi untuk zonasi kita hanya menggunakan KK saja. Tidak diperkenankan lagi menggunakan surat domisili. Izin untuk web demo sampai kapan boleh diakses. Jadi silakan kami akan buka sampai besok. Jadi silakan Bapak Ibu operator di sekolah, silakan dicoba-coba dulu melalui web demo, tetapi tidak untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Karena yang akan disebarluaskan kepada masyarakat adalah alamat website yang akan kita gunakan untuk pendaftaran, bukan alamat website demo.
Izin bertanya untuk prestasi nasional dan internasional, apakah sudah keterangan pesertaan mulai dari kepala sekolah? Jadi silakan dari kepala sekolah SMP asalnya, tapi sebisa mungkin agar dicari dulu yang dari panitianya. Jika memang biasanya kan ada itu kalau lomba internasional itu biasanya di websitenya ada biasanya untuk pesertaannya. Jika memang tidak, silakan agar dibuat oleh kepala sekolah SMP asalnya. Mohon maaf Bu, jalur zonasi SMK di Juknis dinyatakan dalam zonasi. Ya, kalau jalur zonasi memang di dalam zonasi. Sesuai dengan daftar zonasi yang ada pada Juknis. Izin bertanya untuk kartu PKH jika yang menjadi wali adalah kakek atau nenek karena orang tua meninggal, bagaimana solusinya? Jadi kalau memang dia walinya kakek atau nenek kan bisa, jadi dipersilakan orang tua atau wali. Jadi sudah jelas pernyataan tersebut adalah orang tua atau wali. Silakan untuk memperkuat bisa diminta surat keterangan kematian untuk orang tua atau yang menyatakan bahwa anak tersebut memang yatim piatu. Untuk jalur inklusi, jika kuota tidak terpenuhi, apakah kuota masuk ke raport atau masuk dulu ke afirmasi? Masuk dulu ke afirmasi, karena kuota jalur inklusi itu adalah jadi satu dengan afirmasi. Mohon izin bertanya untuk piagam prestasi tahun terbitnya per kapan bisa diakui untuk pendaftaran PPDB. Jadi piagam prestasi yang bisa digunakan adalah selama siswa tersebut tercatat sebagai siswa SMP sederajat. Jadi mulai dari siswa tersebut kelas 1 SMP atau kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kalau dia kelas 6 SD mendapatkan piagam tersebut tidak bisa digunakan. Sudah jelas tercantum pada Pergub dan Juknis bahwa piagam prestasi yang digunakan adalah selama siswa tersebut tercatat sebagai pelajar SMP. Mohon dipertegas dituangkan ke dalam Juknis kalau memang SKPIP. Jadi yang kita butuhkan adalah nomor PIP-nya Bapak. Jadi kami sudah menyatakan KIP tersebut yang kita lihat adalah nomor PIP-nya. Jadi kalau memang kartunya tidak ada, SK-nya kan mencantumkan nomor PIP. Itu bisa digunakan untuk verifikasi atau silakan diinstruksikan kepada siswanya untuk mendownload kartu PIP-nya melalui website PIP. Ingin bertanya terkait KK baru, apabila calon siswa tidak menemukan arsip yang lama, bagaimana? Jadi ini akan kami koordinasikan dulu dengan Dukcapil Provinsi. Izin bertanya untuk prestasi siswa yang mendapatkan kategori harapan itu termasuk peringkat 4, 5, 6G. Ya, jadi harapan 1 itu adalah peringkat 4, harapan 2 adalah peringkat 5, dan harapan 3 adalah peringkat 6. Izin bertanya untuk jalur afirmasi syaratnya adalah kartu PKH, KIP, BPJS Pusat, ada beberapa nama siswa, tanggal lahir tidak sama dengan KK, atau akte kelahiran. Mohon solusinya. Jadi yang digunakan itu sepertinya yang lebih valid itu adalah akte kelahiran. Izin bertanya bagaimana jika siswa memenuhi syarat afirmasi namun melebihi kuota yang ditetapkan. Jadi sesuai dengan Juknis, siswa tersebut dapat langsung diterima jika memenuhi persyaratan.
walaupun melebihi kuota. Untuk jalur afirmasi SMK, siswa yang mendaftar apakah wajib sesuai dengan zonasi SMK tersebut sesuai dengan Juknis? Pada Juknis itu sepertinya sudah jelas, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran, dapat melakukan pilihan maksimal 1 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi. Jadi silakan dibaca Juknisnya. Kalau malas membaca Juknis, silakan dibaca paparannya. Jadi pada paparan kami sudah sampaikan poin-poin pentingnya yang ada dalam Juknis. Untuk permohonan akun admin yang baru, mohon supaya bisa dikirimkan. Mungkin Mas Weda bisa jawab dari SMA 2 Kuta Utara. Selamat siang semuanya. Dari SMA Negeri 2 Kuta Utara, jika pada saat pelatihan sudah mengisi Google Form yang disediakan pada saat pelatihan, saat ini ada beberapa akun admin, mohon ditunggu, kami masih proses untuk akun baru maupun akun lama yang akan diaktifasi kembali. Untuk dari SMA Negeri 2 Kuta Utara, mohon ditunggu, nanti kami informasikan lebih lanjut di dalam grup. Terima kasih. Mohon dipertegas lagi, pada pertemuan operator SMK kemarin belum ada disampaikan alur kerja operator 21 sampai 24 pendaftaran dan verifikasi. Apakah setelah tanggal 24 masih boleh verifikasi sampai hari sebelum pengumuman? Tadi sudah disampaikan bahwa verifikasi bisa dilakukan mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Juni. Dan tanggal 30 Juni kami tutup pukul 18.00 WITA. Alurnya sudah didemokan tadi oleh Mas Weda. Izin bertanya, apakah afirmasi bisa menggunakan suket domisili? Tidak. Jadi semua menggunakan KK. Izin bertanya, apakah verifikator perlu mendaftarkan diri dulu? Kalau perlu, bagaimana caranya? Atau hanya menggunakan satu akun operator saja? Mungkin Mas Weda bisa menjawab. Izin menyampaikan dari SMAN 3 Negara, untuk verifikator perlu mendaftarkan. Untuk memverifikasi berkas harus memiliki akun terlebih dahulu, baik itu akun admin sekolah maupun akun operator. Jika pada saat pelatihan belum memiliki akun ataupun belum memiliki akun operator yang sebelumnya, mungkin lupa ataupun tidak mendapatkan akun tersebut, nanti bisa kami bantu cek untuk sekolah dari mana. Seperti ini SMAN 3 Negara, jika sudah mengisikan form pada saat pelatihan, nanti ditunggu dulu, kami akan cross check kembali dan menginformasikannya ke dalam grup seperti itu. Kami butuh waktu juga, mohon pengertiannya, lumayan juga untuk akun, terdapat hampir 100-an akun baru admin, jadi kami harus mengecek satu persatu bahwa akun itu sudah terdaftar apa belum. Jika belum, kita daftarkan, jika sudah, kita bantu untuk mengingat akun lama seperti itu. Untuk yang kami bantu daftarkan yaitu akun admin sekolah terlebih dahulu. Karena akun admin sekolah yang akan membawahi dari akun-akun operator sekolah. Untuk penambahan jalur dan aktivasi akun operator akan dilakukan oleh admin sekolah. Tutorial videonya bisa diakses di dalam grup, nanti kami informasikan kembali. Terima kasih. Jika siswa yang memenuhi afirmasi melebihi kuota, apakah mengambil kuota jalur nilai rapot atau tidak? Tidak. Jadi tidak akan mengambil kuota dari jalur manapun. Ada pilihan jalur afirmasi jika tidak memiliki kartu namun punya surat keterangan miskin dari Dinas Kabupaten, apakah bisa digunakan? Untuk saat ini surat keterangan miskin belum tercantum sebagai persyaratan pada Juknis. Jadi silakan diikuti persyaratan pada Juknis untuk jalur afirmasi.
Mohon admin mengizinkan web demo dibuka lebih lama, mengingat ada panitia PPDB sekolah yang baru ditugaskan atau masih belum memiliki akun operator. Mungkin bagi yang ingin mencoba bisa, jadi kami buka sampai besok. Mungkin bagi yang belum memiliki akun operator, bisa menggunakan akun adminnya dulu untuk mencoba. Baik, daftar pertanyaan sudah kami bacakan. Jadi untuk diskusi selanjutnya bisa kita lakukan pada grup operator yang baru. Bagi yang belum join, kami persilakan untuk join di grup operator yang baru. Yang sudah kami infokan di grup, mungkin adminnya sudah ada yang join, jadi bisa dibantu teman-temannya operatornya di sekolah yang join. Kami ingatkan untuk format penamaannya adalah nama underscore nama sekolahnya, atau yang penting melengkapi nama tersebut dengan nama sekolah, mau dikasih underscore, dikasih strip atau apapun, tanda kurung, yang penting mencantumkan nama sekolahnya. Untuk yang belum melakukan absensi, bisa diakses pada kolom chat. Untuk daftar hadirnya mohon diisi. Kemudian untuk materi sudah kami share linknya di kolom chat, begitu juga dengan videonya. Sudah kami share di kolom chat. Dan untuk link joinnya juga sudah kami share di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk melihat di kolom chat. Silakan di-share videonya kepada calon siswa baru yang kiranya akan mendaftar di sekolah Bapak Ibu. Dan silakan digunakan videonya untuk melakukan sosialisasi kepada SMP yang ada di wilayahnya. Baik, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, bagaimana jika ada siswa yang orang tuanya diangkat atau ditetapkan di zonasi sekolah yang dilamar, bukan pindah tugas? Ini saya mohon maaf, belum mengerti dengan pertanyaannya. Jadi dapat ditegaskan kembali bahwa jalur perpindahan tugas orang tua bisa digunakan bagi orang tua siswa, calon siswa, yang mana dia mengajak keluarganya, jadi termasuk itu suami atau istri dan anaknya, untuk tinggal di tempat penugasan yang baru, yang mana alamatnya pada kartu KK yang dimiliki itu adalah di luar zonasi. Nah, misalkan ini saya alamat kartu KK saya di Karangasem, tapi saya diangkat atau ditugaskan dengan SK penugasan CPNS atau PNS di Denpasar. Saya mengajak suami dan anak saya tinggal di Denpasar. Nah, ketika anak saya ingin mendaftar di sekolah SMA atau SMK yang ada di Kota Denpasar, saya boleh melampirkan surat penugasan saya atau SK CPNS atau PNS saya, dan melampirkan juga kakak saya menyatakan bahwa kakak saya berada di luar zonasi Kota Denpasar. Seperti itu, nggih. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi dipastikan kuncinya adalah alamat domisili sesuai dengan kartu KK-nya. Jangan sampai dia melamar di sekolah yang ada di Kota Denpasar, tapi domisili kartu KK-nya di dalam zonasi sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi diperhatikan juga surat keterangan tempat tinggalnya
di mana alamat domisilinya dia, sedang keterangan tempat tinggal, di sanalah zonasi sekolah dia bisa memilih sekolahnya pada perpindahan tugas orang tua. Misalkan saya seorang polisi, saya bertugas di Polda Bali. Alamat kakak saya ada di Jembrana. Dan saya tinggal di Kabupaten Badung. Apakah saya boleh memilih sekolah yang ada di Kota Denpasar, sedangkan saya tinggal atau mendapatkan asrama di Kabupaten Badung? Tidak bisa. Jadi silakan memilih sekolah yang berada di zonasi di Kabupaten Badung sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan akan kami update lagi di daftar FAQ kami. Jadi nanti bisa dibaca di FAQ kami. Mungkin yang akan kami update adalah yang jelas perpindahan tugas orang tua sudah ada di FAQ. Jadi silakan dibaca dan yang akan kami tegaskan lagi mungkin yang jalur prestasi yang medali emas, perak dan perunggu tadi itu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 WITA dan mungkin Bapak Ibu juga harus membuka posko PPDB. Jadi untuk sosialisasi kali ini izin kami akhiri. Untuk informasi selanjutnya kami akan sampaikan di grup operator. Jadi kami harus pastikan bahwa yang memang join di grup operator adalah memang operator yang bertugas di sekolah SMA dan SMK, bukan orang dari luar ataupun masyarakat. Jadi silakan namanya di rename, disertakan nama sekolah di mana tempat bertugas sebagai operator. Baik, kami akhiri rapat sosialisasi ini dengan Paramasanti. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.